Assalamualaikum, saudaraku. Pernahkah kamu merasakan hari-hari terasa berat, bahkan saat tidak terjadi sesuatu yang buruk? Kamu bangun di pagi hari, tubuhmu bergerak menjalankan rutinitas, tapi jiwamu terasa kosong. Kamu menatap cermin dan bertanya, siapa orang ini? Dan kemana ia akan pergi? Kamu scroll lini masa, melihat teman-temanmu satu persatu mencapai tonggak kehidupan. Pekerjaan yang mapan, gelar master, pernikahan yang indah, bisnis yang menanjak. Ada terbesit rasa bahagia untuk mereka. Namun tak bisa dipungkiri, ada suara lain di kepalamu yang berbisik. Aku kapan? Kenapa aku merasa tertinggal? Kamu berada di sebuah ruangan penuh orang, tapi merasa paling kesepian. Kamu punya banyak pilihan di depan mata, tapi justru merasa paling lumpuh, takut salah melangkah. Karir yang kamu jalani terasa hampa. Hubungan yang kamu dambakan tak kunjung tiba. Keuangan terasa pas-pasan. Dan yang paling mengkhawatirkan, hubunganmu dengan Sang Pencipta terasa renggang dan mekanis. Jika perasaan ini akrab denganmu, ketahuilah kamu tidak sendirian. Selamat datang di sebuah fase yang disebut quarter life crisis. Ini bukan sekedar galau biasa, ini adalah gempa bumi di dalam jiwa. Sebuah momen ketika ekspektasi masa muda berbenturan keras dengan realita kehidupan orang dewasa. Dan di tengah kebingungan ini, mungkin pertanyaan terbesarmu adalah, di mana Allah dalam semua ini? Mengapa Dia membiarkanku merasa tersesat? Pegang erat pertanyaan itu, karena di sanalah awal dari semua jawaban. Krisis yang kamu alami ini bukanlah sebuah hukuman. Anggaplah ini sebuah panggilan dari Allah untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke dalam, dan untuk menata ulang kompas hidupmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian ini, krisis ini adalah bukti cintanya. Dia ingin kamu kembali menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ini adalah panduan bertahan untuk hidupmu. Sebelum kita membedah masalah karir, jodoh atau finansial, kita perlu membangun fondasi yang kokoh. Saat rumah kita diguncang gempa, hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan pilar-pilarnya masih kuat. Pilar jiwa kita adalah hubungan kita dengan Allah. Mari kita perbaiki 3 pilar utama ini. Percakapanmu dengan Sang Pemilik Jawaban. Di tengah kebisingan dunia dan riuhnya pikiranmu, sholat adalah silent mode-mu. Ia bukan sekedar rutinitas atau kewajiban yang harus ditunaikan. Anggaplah sholat sebagai 5 sesi terapi gratis setiap hari, langsung dengan terapis terbaik di alam semesta. Saat kamu mengucapkan Allahu Akbar, kamu sedang meninggalkan semua masalah duniamu di belakang. Saat kamu bersujud, kamu sedang berbisik di titik terdekat dengannya, menumpahkan segala keluh kesah tanpa perlu takut dihakimi. Kualitas sholatmu berbanding lurus dengan kualitas ketenangan jiwamu. Allah sendiri yang menegaskan hal ini. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23. Mulai hari ini, jangan mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Rasakanlah setiap gerakannya, pahami setiap bacaannya. Jika selama ini terasa berat, mulailah dengan sholat tepat waktu. Hanya itu,
Biarkan keajaiban ketenangan menyelinap masuk secara perlahan ke dalam hatimu. Bayangkan, kamu membeli perangkat elektronik paling canggih, tapi kamu tidak pernah membaca buku manualnya. Pasti kamu akan kebingungan dan tidak bisa memaksimalkan fungsinya. Hidup kita jauh lebih kompleks dari perangkat manapun, dan Allah telah memberikan kita manualnya, yaitu Al-Quran. Di saat kamu merasa cemas, merasa bingung, dan putus asa, bukalah Al-Quran. Bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk diajak bicara. Tanyakan pada Al-Quran tentang masalahmu, dan kamu akan takjub bagaimana ayat-ayatnya seolah menjawab langsung kegelisahanmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadikanlah Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Mulailah dengan satu ayat sehari. Baca artinya dan coba renungkan relevansinya dalam hidupmu. Biarkan cahaya petunjuknya menerangi jalanmu yang semula gelap. Pikiranmu yang kacau atau overthinking adalah salah satu sumber penderitaan terbesar dalam krisis ini. Kamu terus-menerus memutar ulang skenario terburuk. Zikir adalah cara untuk memotong siklus itu. Saat lisanmu sibuk mengagungkan namanya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pikiranmu tidak punya ruang untuk berkelana ke lembah kecemasan. Allah berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan berdoalah, angkatlah tanganmu, bicaralah padanya, pada Allah, dalam bahasamu sendiri. Mengadulah seperti seorang anak mengadu pada ibunya. Jangan hanya meminta, tapi ceritakanlah perasaanmu. Percayalah, Dia Maha mendengar. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah, hanya Dia yang Maha kuat. Pengakuan inilah yang akan memberimu kekuatan. Setelah fondasi spiritual kita mulai diperbaiki, saatnya kita menghadap 3 raksasa yang seringkali menghantui pikiran kita di fase ini. Yang pertama tentang karir, dari passion ke tujuan mulia. Budaya modern mendewakan passion. Ikuti passionmu, katanya. Tapi bagaimana jika kamu tidak tahu apa passionmu? Atau passionmu tidak menghasilkan uang? Islam menawarkan sudut pandang yang lebih membebaskan. Fokuslah pada tujuan mulia atau maslahah dan profesionalisme atau itqan. Apapun pekerjaanmu saat ini, selama itu halal, niatkan sebagai ibadah. Niatkan untuk menafkahi keluarga, untuk membantu orang lain, untuk memakmurkan bumi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dengan jujur, disiplin, dan memberikan yang terbaik adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah. Jangan terjebak pada jabatan atau gengsi. Tanyakan pada dirimu, apakah pekerjaanku ini membawa manfaat bagi orang lain? Apakah aku melakukannya dengan cara yang diridhoi Allah? Jika iya, maka kamu sudah berada di jalur karir yang luar biasa. Apapun nama jabatannya, jangan membandingkan awal perjalananmu dengan puncak kesuksesan orang lain. Fokuslah untuk menjadi versi terbaikmu, versi terbaik dari dirimu hari ini. Tentang jodoh, memantaskan diri sambil bertawakal. Kecemasan tentang jodoh bisa sangat melumpuhkan. Melihat teman-teman menikah sementara kita masih sendiri, seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah ada yang salah denganku?
Mari kita tata ulang cara pandang kita. Jodoh adalah cerminan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Maka daripada menghabiskan energi untuk cemas mencari siapa, lebih baik fokus untuk menjadi siapa. Gunakan masa penantian ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Perbaiki sholatmu, perluas wawasanmu, perkuat kepribadianmu, berbakti pada orang tuamu. Jadilah versi terbaik dari dirimu, versi yang kamu sendiri banggakan. Lakukan ikhtiar syar'i, perluas pergaulan yang baik, dan buka diri. Namun setelah itu, serahkan hasilnya pada Allah dengan penuh tawakal. Dia tahu waktu yang paling sempurna dan orang yang paling tepat untukmu. Tugasmu adalah memantaskan diri. Tekanan untuk sukses secara finansial di usia muda sangatlah besar. Kita ingin membahagiakan orang tua, memiliki rumah, dan hidup nyaman. Itu semua adalah keinginan yang baik. Namun, Islam mengingatkan kita untuk tidak menjadikan harta sebagai tujuan akhir. Alihkan fokusmu dari berapa banyak menjadi seberapa berkah. Apa itu barokah? Ia adalah saat yang sedikit terasa cukup. Saat harta yang kita miliki mendatangkan ketenangan, bukan kegelisahan, dan saat ia menjadi jalan kebaikan bagi kita dan orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat, setiap orang akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia membelanjakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka pastikan sumber penghasilanmu itu halal. Jauhkan diri dari riba, dan jangan lupa, di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Keluarkan zakat dan perbanyak sedekah. Ajaibnya, membersihkan harta justru akan membuatnya semakin berkah dan bertambah, bukan malah berkurang. Apa tujuan hidupku? Inilah puncak dari krisis ini, sekaligus inti dari solusinya. Semua kebingungan tentang karir, jodoh, dan harta pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan besar. Untuk apa aku diciptakan? Apa purpose hidupku? Al-Quran memberikan jawaban yang begitu lugas dan membebaskan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan utamamu di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah bukan hanya sholat dan puasa. Ibadah adalah setiap perbuatan baik yang kamu lakukan dengan niat karena Allah. Seorang desain grafis yang membuat poster dakwah itu ibadah. Seorang akuntan yang bekerja dengan jujur itu ibadah. Seorang ibu rumah tangga yang mendidik anaknya dengan sabar itu ibadah. Seorang anak muda yang merawat orang tuanya itu juga ibadah. Selain menjadi hamba, kita juga ditugaskan sebagai pemimpin atau pengelola di muka bumi atau khalifah fil ard. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Setiap kita adalah khalifah dalam kapasitasnya masing-masing. Kamu punya talenta dan potensi unik yang Allah titipkan. Tujuan hidupmu adalah menemukan titik temu antara talenta unikmu itu dengan kebutuhan umat dan jalan yang dirodainya. Tanyakan pada dirimu, masalah apa yang di sekitarku yang membuatku resah? Kebaikan apa yang bisa aku sumbangkan dengan kemampuan yang kumiliki? Di sanalah ladang amalmu terbentang. Saudaraku, jika kamu masih berada di tengah badai krisis ini, ketahuilah bahwa fajar akan segera menyingsing. Quarter life crisis yang kamu alami bukanlah sebuah kegagalan. Ia adalah sebuah anugerah terselubung. Ia adalah cara Allah mengguncangmu agar kamu terbangun dari kelalaian. Ia adalah undangan untuk kembali mendekat kepadanya. Rangkulah proses ini, nikmati setiap tetes air mata dalam sujudmu. Rasakan setiap getar ketenangan saat lisanmu berzikir. Syukuri setiap langkah kecil perbaikan yang bisa kamu lakukan. Berhentilah membandingkan. Hidupmu adalah timelinemu sendiri, yang skenarionya ditulis oleh sutradara terbaik. Tugasmu bukan meniru peran orang lain,
tapi memainkan peranmu sendiri dengan sebaik-baiknya. Ingatlah selalu janjinya yang indah. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Krisis ini akan berlalu, dan saat kamu berhasil melewatinya, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak, dan yang terpenting lebih mengenal siapa dirimu dan untuk apa kamu di sini. Kamu akan bertransformasi dari seorang yang sedang mengalami krisis menjadi seorang yang telah menemukan misi hidupnya. Mari kita saling menguatkan. Bagikan pandanganmu di komentar, like jika kamu merasa terbantu, dan share agar manfaatnya tersebar. Subscribe untuk terus menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita.